Shalom Biors. Hari ini kita memasuki tahun 2021. Bagaimana kabar kalian? Ya, aku harap kalian semua pasti sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Saya harap kalian juga masih tetap semangat dalam memuji dan menyembah Tuhan, karena Tuhan selalu bekerja atas kehidupan kita. Amin. Ya, sebelum kita menyembah Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih di tahun 2021 ini yang penuh hikmat, yang penuh berkat, dan penuh harapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas kekuatan, atas pekerjaan yang Kau berikan kepada kami. Dan terima kasih Engkau telah memberikan penghiburan yang kuat untuk kita semua. Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin mengerti apa yang Engkau kerjakan. Kami ingin mengerti apa yang Kau inginkan, Tuhan. Tuhan, terima kasih kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya
kuasamu sempurna saat ku berdoa. Kuasamu bekerja saat ku berdoa. Saat ku berdoa, kuasamu bekerja. Saat ku berdoa, kuasamu bekerja. Haleluya, Rohmu yang bekerja, kuasamu bekerja atas kehidupan kami. Haleluya, bukan karena kekuatan kami, namun karena Rohmu, namun karena kekuatan-Mu, namun karena perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang bekerja atas roh kami. Tidak ada basikira bara-bara-bara-bara, ora basikira da-da-da-da-da-da-da, badakara bara-bara-bara-bara-bara, ira basikira da-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 da. Mari semua sembah Tuhan, semua puji Tuhan. Haleluya. Oh, rabasikita da-da-da-da-da, batasikita da-da-da-da-da-da. Kau selalu menyenangkan hatiku, Kau selalu menyenangkan semuanya, Kau selalu menyenangkan kami, Kau selalu mencurahkan kehidupan kami. Kau tak pernah terlambat, tak pernah terlalu cepat Tuhan. Namun penyertaan-Mu selalu indah pada waktunya. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Sembah Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu,
anak-anak muda, sama-sama kita mau kembali masuk di dalam firman Tuhan. Kita mau belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Kak Melinda percaya firman Tuhan yang akan memberikan pengharapan buat kehidupan kita. Karena firman Tuhanlah yang menjadi pelita buat hidup kita di tengah kegelapan, di dalam setiap langkah-langkah kita. Sama-sama kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami tahu Tuhan, tahun yang baru kami lalui bersama dengan Engkau. Dan kami percaya Bapa, Engkau Allah yang sudah menyediakan masa depan buat kehidupan kami. Shikiara pakasikinakana ramayase. Urapi hati kami Tuhan, urapi pikiran kami ya Bapa. Dan setiap apa yang kami dengarkan Tuhan, kami mau belajar ya Bapa, berjalan bersama dengan Engkau untuk masa depan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom teman-teman, sekali lagi Kak Melinda ucapkan ya, Happy New Year, haleluya. Nah Kak Melinda percaya banget, tema New Hope itu menjadi satu tema yang akan menguatkan kita di sepanjang tahun 2021. Nah teman-teman, bagi Kak Melinda, bahkan di usia Kak Melinda seperti sekarang, yang namanya masa depan, itu kalau kita mau memandangnya, kalau kita mau melihatnya, maka kita akan melihat di dalam dua sisi. Yang pertama, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi pada masa depan. Dan ketika kita tidak tahu, kita tidak bisa melihatnya, biasanya yang terjadi adalah kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, kebingungan. Tetapi ketika kita melihat apa yang terjadi pada masa depan, itu adalah sebuah pengharapan. Maka justru akan ada satu semangat. Amin. Ada satu gairah, passion yang baru. Apa yang terjadi di depan, kita tahu kalau itu ada harapan yang besar, maka kita rasanya itu berusaha, berlari untuk mencapainya. Bahkan setiap malam mungkin kita sedang berpikir, kok kalau bisa besok segera pagi, kalau besok segera pagi besok. Aku mau melakukan ini, aku mau melakukan itu. Betul? Dan biasanya anak-anak muda, kalian punya banyak cita-cita, punya banyak keinginan. Nah, teman-teman, bagaimana dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Firman Tuhan juga mengatakan kalau engkau ingin A, engkau ingin B, engkau ingin C, jangan lupa untuk kita bertanya kepada Tuhan, apakah Tuhan izinkan? Karena firman Tuhan berkata, manusia itu seperti uap, tiba-tiba aja bisa hilang. Ya, teman-teman bisa tahu ya yang namanya uap ya. Kayaknya kelihatan, tapi sekejap aja bisa hilang. Kita bisa melihat ya teman-teman di hari-hari ini. Tidak pernah menyangka tiba-tiba kita tahu ada sebuah kecelakaan yang terjadi. Kita tidak pernah tahu teman-teman apa yang terjadi di masa depan. Dan mungkin sakit penyakit yang ada bisa merenggut nyawa seseorang. Tidak melihat hanya dari usia, bukan melihat dari keadaan. Teman-teman, Kak Melinda bukannya nakut-nakutin ya. Sekali lagi kita mau melihat masa depan itu dengan dua cara. Nah, cara apa yang akan kita lihat? Di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, yakinilah ada pengharapan. Amin. Ada pengharapan. Nah, pengharapan yang seperti apa? Beberapa dari kita ya, termasuk Kak Melinda juga pernah mengalami yang namanya kekecewaan. Haleluya. Dan Kak Melinda percaya sih, kalau yang namanya kecewa itu manusiawi ya. Apalagi kita punya banyak keinginan, suatu saat bisa kecewa. Tapi ingat, jangan sampai kekecewaan itu membuat kita berhenti untuk berharap. Kenapa? Caranya sederhana. Letakkan pengharapan itu kepada pribadi yang tepat. Siapa namanya? Yesus Kristus. Amin. Nah, sama-sama kita mau baca di dalam Roma pasal 5 ayat yang kelima. Roma pasal 5 ayat yang kelima.
ayat-ayat ini sering diungkapkan beberapa waktu ini ya. Nah, sama-sama kita mau lihat. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita baca sekali lagi. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Teman-teman, ayat ini tuh luar biasa banget. Dan ayat ini hanya diberikan kepada orang-orang yang percaya. Karena dikatakan di sini adalah pada kita oleh Roh Kudus. Hanya orang-orang yang percaya di dalam nama Yesus Kristus yang memiliki Roh Kudus, yang mendapatkan karunia untuk kita bisa memiliki Roh Kudus di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Nah, ayat ini merupakan rahasia yang besar di dalam iman kita, teman-teman. Kak Melda ingin mengajak kita sama-sama mempelajarinya. Amin. Mengapa? Sebelum Kak Melda masuk, mengapa? Ya kan? Mengapa kita mau mempelajarinya? Karena kalau mau sungguh-sungguh mempelajarinya, maka Kak Melinda benar-benar berharap teman-teman akan membaca surat Roma, ya. Surat Roma, baca keseluruhannya dari pasal 1 sampai habis, baca keseluruhannya. Dan kalau teman-teman mau baca itu, mungkin bingung, mungkin nggak paham, ya teman-teman. Tapi percaya itu ada rahasia yang besar di dalamnya. Dan kalau bingung, jangan dipikir-pikir sendiri dan jangan menyerah untuk mencari tahu. Kita di sini ada yang namanya kelompok sel. Nah, di situ kita bisa diskusi. Kita bisa sama-sama mempelajari firman Tuhan di dalam kelompok sel. Tanya pada mentor-mentor yang ada. Tapi kalau teman-teman bisa pelajari Roma, kitab Roma yang ditulis oleh Paulus, kalian akan menemukan rahasia iman yang begitu luar biasa. Nah, salah satunya kita akan belajar sedikit di sini adalah Roma 5 ayat yang kelima. Nah, sebelumnya kita lihat ya, mengapa kok mau mempelajarinya, ya kan? Sama-sama yuk kita baca di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 6. Yeremia 17 ayat 5 sampai 6. Ini salah satu alasan saja, dan di dalam ayat ini teman-teman sudah sering mendengarnya, ya kan? Kak Meida bacakan ya, Yeremia 17 5 sampai 6. Begini firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi teman-teman, engkau boleh muda, engkau boleh pintar, engkau boleh punya kekuatan, mungkin kekayaan. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan kalau kita mau andalkan itu semuanya, bahkan engkau mungkin punya orang tua yang baik, engkau punya tetangga yang baik, misalkan engkau kenal dengan orang-orang yang hebat. Kalau engkau mengandalkan itu semuanya, firman Tuhan katakan apa? Terkutuk. Ya. Tetapi sebaliknya kalau kita mau diberkati, firman Tuhan di ayat yang ke-7 disebutkan demikian, Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir bahkan di dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow, janji Tuhan luar biasa bukan? Kak Menda berharap ini menjadi bagian bagi kita umat percaya. Amin. Nah teman-teman, kalau kita mau mengandalkan Tuhan, pasti ada janjinya, yaitu apa? Diberkati. Amin. Diberkati. Nah pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan? Bagaimana dikatakan bukan hanya mengandalkan, tetapi hatinya tidak menjauh dari Tuhan. Yes.
Hatinya tidak menjauh dari Tuhan. Itu yang terpenting. Mengandalkan Tuhan artinya apa? Hatinya tidak menjauh dari Tuhan. Sama ya teman-teman ya. Kalau kita punya orang tua ya kan, kemudian kita katakan aku mengandalkan orang tuaku, tetapi dihubungin di WA nggak pernah diangkat ya. Sama mama ditanyain, nih sudah makan belum gitu, ditanyain sudah belajar atau belum, marah-marah dicuekin mamanya sama papahnya. Nah baru tiba-tiba waktu kita lapar baru kita keluar cari makan di meja nggak ada, kemudian kita cari makan di kulkas nggak ada, baru marah-marah sama mama, mana tadi itu tempenya kesukaannya Noni kok nggak ada. Nah kalau kita dikatakan mengandalkan seperti itu, bagaimana dengan teman-teman nih kalau jadi orang tua? Jengkel enggak? Kalau punya teman yang seperti itu aja gimana? Diandalkan cuma lagi foto. Gimana? Rasanya jengkel bukan ya? Tapi Tuhan kita itu penuh kasih. Tuhan kita selalu menerima ketika kita mau datang kepada Tuhan. Tetapi bagian kita adalah saat kita berkata sama Tuhan, Tuhan aku mengandalkan Engkau, aku berharap kepada Engkau Tuhan. Maka buktikan dengan cara apa? Hatimu tidak menjauh dari Tuhan. Yes. Nah, apa rahasianya supaya hati kita tidak menjauh dari Tuhan? Ini adalah satu bagian saja, salah satu bagian saja. Tetapi ini adalah bagian yang penting, teman-teman tolong perhatikan. Bahwa ketika engkau tidak menjauh dari Tuhan, artinya apa? Tidak ada penghalang antara dirimu dengan Tuhan. Amin. Katakan sama-sama. Tidak ada penghalang antara dirimu dengan Tuhan. Coba selidiki dalam hati kita hari-hari ini. Apakah ada penghalang antara diri kita dengan Tuhan? Teman-teman mungkin bisa sebutkan ya. Kalau yang lihat di YouTube mungkin bisa di komen. Atau mungkin kalau malu ngomen gitu ya, nanti bisa dibahas di Komsel ya kan. Apa sih yang membuat kita itu menjauh dari Tuhan? Ada enggak sih? Mungkin dosa, mungkin kebiasaan-kebiasaan kita. Mungkin ada sesuatu yang tersembunyi dalam hati kita yang tidak rela untuk kita lepaskan. Mungkin ada sesuatu di dalam hati kita yang kita nggak ngerti sih, kita nggak tahu ini baik atau enggak, ini benar atau enggak. Tapi dalam diri kita, dalam hati kecil kita, kita tahu kalau Tuhan nggak suka. Teman-teman, setiap penghalang itu yang akan membuat kita semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Nah, disebutkan tadi di Roma 5 ayat yang kelima, ya kan? Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Teman-teman, kalau kasih Allah itu sudah dicurahkan di dalam hati kita, maka Kak Maida percaya banget, kasih yang dicurahkan itu tidak akan pernah setengah-setengah. Tidak akan pernah setengah-setengah. Tapi sekarang coba bayangin ya, kita punya satu wadah, misalkan satu botol air mineral 1,5 liter. Tetapi di dalamnya itu sudah diisi batu separuhnya. Nah kalau kita ambil air di keran, kemudian kita curahkan air masuk ke dalam botol itu, ada batu setengah di sana, kira-kira airnya itu nyampe gak 1,5? Nggak nyampe kan? Karena airnya itu sebenarnya dicurahkan begitu banyak, tapi batu-batu di dalam botol itu menghalangi kita untuk mendapatkan kepenuhan dari air itu, keseluruhan dari air itu. Demikian juga kasih Allah yang dicurahkan dalam hidup kita tidak pernah habis. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Ketika engkau haus, kasihnya ada. Engkau merasa kering, engkau merasa Tuhan, aku butuh Engkau, kasihnya ada buat hidup kita. Tapi pertanyaannya, kalau kita belum merasakan keseluruhan adalah, apakah ada di dalam hati kita sesuatu yang membuat menjadi penghalang sehingga kita tidak menerima kasih itu secara seutuhnya. Nah teman-teman,
Sebetulnya penghalangnya kita mau sama-sama sepakat ya, istilahnya yang paling gampang itu apa? DOSA, dosa. Betul? Istilah yang paling gampang itu adalah dosa. Teman-teman, hari ini Kak Melinda kepingin kita mau sama-sama mempelajari terlebih dahulu, ya, mengulang kembali terlebih dahulu. Apakah dosa itu sudah betul-betul terlepas dalam kehidupan kita? Kenapa? Karena banyak sekali cara si iblis yang mengintimidasi kita, yang mengatakan, kamu itu loh masih suka bohong, kamu itu loh masih suka bantah orang tua. Kemudian kita merasa bahwa aku berarti masih berdosa, aku berarti masih nggak layak di hadapan Tuhan. Sebetulnya bagaimana sih yang harus kita lakukan? Nah teman-teman, yang pertama kita harus imani bahwa ketika Yesus mati di atas kayu salib, Yesus mati bukan untuk pribadi kita yang sempurna. Amin. Yesus mati di atas kayu salib bukan untuk pribadi kita yang sempurna. Tidak ada satupun di dunia ini manusia yang sempurna. Bahkan sampai detik ini tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada yang baik. Kita mau baca ayatnya di dalam Roma juga. Roma pasal yang kedua. Roma pasal yang ketiga. Ayat yang ke-10. Kita baca aja mulai dari ayat yang ke-9. Oke, enggak apa-apa, ayat 9. Jadi bagaimana, adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Ini ceritanya si Paulus ya, dia adalah seorang Yahudi berbicara kepada orang-orang Yahudi di Roma. Jadi bagaimana, adakah kita orang Yahudi nih mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak, sebab di atas telah kita tuduh baik orang yang Yahudi maupun yang Yunani. Artinya apa sih orang Yahudi dan orang yang Yunani? Kak Menda bahas sedikit ya, karena Kak Menda berharap kalian baca surat Roma, oke? Yahudi itu adalah umat pilihan Tuhan, ya. Dan dikatakan di sini Yunani itu adalah menjadi sebuah pembeda. Ada perbedaan antara umat yang sudah dipilih Tuhan disebut adalah orang Yahudi, dan orang yang bukan dipilih oleh Tuhan yaitu orang selain Yahudi. Nah, salah satunya adalah kebangsaan Yunani. Termasuk kita saat ini yang ada di Indonesia, keturunan apapun juga, kalau bukan dari Yahudi berarti bukan umat pilihan Tuhan, yaitu Yahudi atau Israel. Secara darah, secara keturunan, secara lahiriah. Amin. Tetapi Yesus mati di atas kayu salib bukan hanya untuk orang Yahudi. Yesus mati di atas kayu salib juga untuk orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, termasuk Kak Melinda dan teman-teman semuanya. Nah, dikatakan di sini apa? Ayat yang ke-10 seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Termasuk umat pilihan Tuhan, dikatakan di sini tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua yang telah menyeleweng, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Artinya apa? Dosa itu ada. Bahkan untuk orang-orang Yahudi yang sudah dipilih oleh Tuhan, dosa itu ada. Karena Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa. Dosa itu memang ada di dalam kita. Tetapi Yesus mati di atas kayu salib tujuannya adalah dia menghapuskan kutuk dosa. Menghapuskan apa? Kutuk dosa. Yesus yang mati di atas kayu salib itu menebus kita. Artinya apa? Ketika kita berbuat dosa, maka sebetulnya sudah ada upah, yaitu maut.
Kita sudah menjadi miliknya maut ini, kita sudah menjadi miliknya dosa ini. Dan menjadi milik dosa itu artinya apa? Upahnya itu adalah darah. Darah kita itu sudah dipastikan terkutuk mati, maut. Tapi ada satu pribadi yang menjadi penggantinya, yaitu Yesus, di mana Yesus adalah Allah sendiri yang sama sekali tidak berbuat dosa. Yesus sebagai Allah sendiri yang tidak berbuat dosa, tetapi rela memberikan nyawanya, memberikan darahnya untuk mati terkutuk di atas kayu salib. Bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk semua orang yang mau percaya. Teman-teman, jadi ketika Yesus sudah mati untuk kita, bahkan saat kita berdosa, bahkan saat ini ketika engkau merasa aku gak layak di hadapan Tuhan, cara untuk kita bisa hidup, cara untuk kita bisa menikmati kelepasan itu apa? Hanya dengan iman percaya. Bukan karena perbuatan baik, bukan karena engkau melayani, bukan karena engkau sudah menjadi Kristen sejak lahir, atau engkau sudah ke gereja, bukan. Kita mau baca ayatnya di dalam Roma, tadi pasal yang ke-5, kemudian kita baca ayat yang ke-6 dan seterusnya. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Jadi orang-orang durhaka itu sudah ditentukan ya untuk mati. Tetapi Kristus telah apa? Mati untuk kita. Ayat yang ke-7, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Gak mudah ya. Siapa di sini teman-teman yang begitu baiknya dengan sohibnya, ya kan? Best friend forever gitu ya, dan temanmu itu baik banget. Nah, waktu temanmu ini mengalami masalah, terus engkau berani ngomong, sudah kamu pasti tak bantu, bahkan sampai mati pun kamu pasti tak bantu. Tidak mudah ya, kalau betul-betul dihadapkan dengan pedang, betul-betul dihadapkan pada kematian. Betulkah kita mau membantu teman kita yang sahabat karib itu? Belum tentu teman-teman. Nah, dikatakan di sini, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati, ya kan? Saking balas budinya, mungkin masih bisa aja, ya, saking balas budinya, ya. Bahkan teman-teman, kalau untuk orang yang sudah pasti nih, mungkin keluarga kita gitu, kita sudah tahu dia nggak berbuat salah, kita sudah tahu, oh ya. Misalkan ya, dia nggak mungkin mencuri, dia nggak mungkin ngambil tabungannya orang, atau mungkin ngambil tabungan dari bendahara di kelasnya kalian gitu ya. Kita sudah tahu seperti itu. Terus kemudian tiba-tiba ada kejadian, ya. Berapa banyak dari kalian yang ya sudahlah pakai uangku aja nih, aku yang bayarin. Padahal dia orang yang benar, belum tentu kan kita mau lakuin itu. Apalagi itu nyawa, ya. Apalagi itu mungkin kita bukan kawan karib, ya kan. Tapi bagaimana dengan Yesus? Ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kak Maida bahas ini dulu. Ayat yang ke-8. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itu adalah kasih Allah kepada kita. Jadi dalam Roma 5 ayat 5 dikatakan tadi apa? Kasih-Nya tercurah buat hidup kita. Itu bukan sekedar perasaan yang berbunga-bunga, atau perasaan jatuh cinta, atau perasaan sukacita, atau perasaan wah penuh sejahtera, atau perasaan nyaman. Kalau di gereja kita dengarkan alunan musik, kemudian kita bisa rasanya
nyenengkan sekali gitu. Atau mungkin aduh cek, daripada streaming di YouTube lebih baik aku datang aja ke gereja aja, itu lebih enak soalnya hati itu rasa nyes gitu. Perasaan-perasaan itu bisa kita alami juga ketika engkau mendengarkan musik-musik yang ada di dunia. Tetapi kasih Allah bukan sekedar itu. Kasih Allah itu ketika engkau mengerti, engkau paham bahwa ketika engkau berdosa, ketika engkau tidak layak di hadapan Tuhan, ketika engkau sebetulnya betul-betul gak layak di hadapan Tuhan, Yesus sudah mati buat engkau sudah dibebaskan, dosa sudah tidak berlaku lagi buat hidupmu. Itulah kasih Allah. Jadi teman-teman, jangan ragu-ragu untuk engkau datang kepada Allah. Jangan ragu-ragu untuk engkau datang mendekat kepada Bapa di surga. Darahnya itu sudah memperdamaikan kita dengan Bapa. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, bahkan perasaan-perasaan yang menyenangkan itu saat ini sedang menghilang dan kau lagi galau gitu ya. Hari ini datang kepada Tuhan. Hari ini kau berkata kepada Bapa, Bapa, ini aku anakmu, Bapa, aku percaya kasih-Mu itu begitu besar. Bahkan ketika dulu waktu aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku tahu bahwa dosaku sudah dihapuskan. Tuhan, saat ini Tuhan aku butuh Engkau. Datang kepada Tuhan. Dan kalau engkau saat ini merasa aku selama ini belum mengenal Yesus, aku selama ini masih ragu-ragu apakah betul dosaku itu sudah dihapuskan, saat ini ayo sama-sama datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, hidup yang berdosa itu betul-betul buruk Tuhan. Aku tidak mau lagi hidup di dalam hidupku yang lama. Aku tidak mau lagi hidup di dalam dosa ini Tuhan. Tapi aku percaya Engkau sudah mati buat aku. Engkau sudah menebus dosa-dosaku. Engkau sudah memperdamaikan aku dengan Bapa. Aku percaya Tuhan bahwa segala kutuk-kutuk dosa itu sudah dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang mati buat aku itu membuat hidupku menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Oh, aku percaya ya Bapa. Dan aku mau datang kepada Engkau Tuhan. Aku mau mencari Engkau Tuhan. Aku mau menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mau Tuhan untuk aku boleh bersekutu dengan Engkau, akrab dengan Engkau Tuhan, merasakan kasih-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Katakan itu di hadapan Tuhan. Allah kita hidup. Yesus itu ada buat engkau. Dan ayat yang ke-9 dikatakan gini, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Jadi buat teman-teman yang hari-hari ini kau sudah mulai melayani, engkau sudah mulai tekun membaca firman Tuhan, engkau memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Ayatnya ngomong apa? Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Teman-teman, engkau sudah dibenarkan. Bukan karena kita yang benar loh ya, tapi karena Yesus yang membenarkan engkau. Nah, kapan itu dibenarkannya? Dibenarkannya ketika engkau datang kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti, saya Melinda katakan apa? Kak Melinda katakan pasti. Tuhan itu pasti menuntun engkau pada jalan kebenaran. Nunjukin satu-satu. Nyo, gini loh. Kalau kamu mau nilai matematikamu bagus, ayo coba ini. Bangun lebih pagi misalkan, ya. Coba firman Tuhan ngomong apa? Jadilah orang yang rajin, jangan seperti pemalas, jadilah seperti semut. Nah, kalau kita baca firman Tuhan dituntun satu persatu. Dituntun satu persatu, dibenarkan. Yang dulunya males jadi gak males. Yang dulunya omongannya itu emosian jadi lebih sabar. Yang dulunya hatinya itu rasanya jengkel-jengkel, mulai belajar untuk bisa mengendalikan perasaannya. Kita dibenarkan satu persatu. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi Kak Menda katakan satu hal buat teman-teman. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut akan murka Allah.
Murka Allah itu datang kepada orang yang menyangkali Allah. Tapi kalau engkau setiap hari menjalin hubunganmu dengan Tuhan, menjalin persekutuan, akrab dengan Tuhan, mau dituntun satu persatu dengan Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan apa? Tuhan itu pasti nolong kita. Supaya kita tidak akan pernah sampai, ya. Kita tidak akan pernah sampai pada kondisi kita di dalam murkanya Tuhan. Lain kali Kak Menda akan mungkin coba bahas murka itu kayak apa sih? Ya. Tapi mungkin hari-hari ini ada banyak berita-berita yang menakutkan buat teman-teman. Jadi ini sedikit Kak Menda singgung. Bagian kita itu apa sih? Itu tadi. Dekat sama Tuhan. Berjalanlah bersama Tuhan. Engkau boleh jatuh. Kita boleh salah. Ingat ya. Anak-anak yang belajar misalkan bahasa Inggris atau belajar hitung-hitungan perkalian, saat dia belajar bisa nggak salah? Pasti bisa salah. Tapi salah itu bukan dosa. Males itu yang dosa. Ya, salah nggak dosa. Kamu coba, kamu belajar, kamu kerjakan tugas-tugas, kamu kerjakan ujian dan ternyata nilainya 4. Kok 4 tuh Tuhan? Padahal sudah belajar gini, ternyata setelah dicek, oh iya aku kurang pengertian nih. Ternyata hitungan seperti ini selama ini aku salah ngitungnya. Makanya hasilnya berbeda dengan apa yang diajarkan oleh guru. Apalagi sekarang kan lewat apa? Lewat streaming ya kan? Penjelasannya mungkin membingungkan. Kalau engkau salah, tinggal dibenarkan, tinggal dibetulkan, dipelajari cara yang benar. Maka saat engkau ulang kembali, engkau akan mendapatkan yang benar. Tapi salah bukan dosa. Kita belajar, kita sama-sama belajar, ya kan? Amin. Nah, ayat yang ke-10, sebab jikalau kita ketika masih seteru, ketika kita masih musuhan dengan Allah, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya, Jadi saat ini Kak, saat engkau merasa khawatir, bimbang, takut dan segala macam akan masa depan, percaya ini. Engkau pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ketika Yesus hidup, Yesus memberikan pengharapan buat hidup kita. Bahkan ayat 11 katakan apa? Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita punya satu kebanggaan sebagai anak-anak Tuhan. Kebanggaan beda dengan kesombongan teman-teman. Kalau engkau bangga sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat kerajaan sorga, maka engkau akan bertindak, berlaku, bersikap sebagai seorang warga kerajaan sorga. Kalau engkau bangga diangkat anak misalkan ya oleh Bapak Presiden, maka Cemal percaya cara jalannya itu sudah berbeda. Was. Nggak mungkin kan kita ngomong gini lagi. Aduh, aku nggak bisa makan, misalkan. Aduh, aku nggak punya sepeda motor, aku nggak punya mobil, misalkan. Enggak, pasti beda. Percaya aja, kalau sudah diangkat anak pasti fasilitas juga diberikan. Termasuk hikmat, kecerdasan, kebijaksanaan Tuhan sediakan. Jadi kalau hari ini kita masih ngomong gini, aku enggak bisa matematika IC, aku enggak bisa bahasa Inggris tuh Kak. Kau masih ngomong, aduh males aku sama pelajaran kimia. Jangan-jangan kita lupa bahwa kita adalah anak kerajaan surga. Gimana firman Tuhan sudah menjanjikan loh, bahwa hikmat dari surga itu jauh melebihi hikmat yang ada di dunia. Sudahkah engkau bangga? Dan kalau engkau bangga, cara kita berpikir pasti berbeda, cara kita bersikap pasti berbeda. Maka apa yang engkau lakukan juga berbeda. Pagi hari engkau akan datang kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya ada hikmat dari engkau. Maka semester ini Tuhan, matematika aku pasti nilainya 10. Amin.
Kimiaku Tuhan, aku percaya Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Yang namanya angka 4 lewat dalam nama Tuhan Yesus, ganti angka bukan 6 Tuhan. Aku mau Tuhan. Mau minta berapa teman-teman? Kimianya mau minta berapa? 8 cukup? Minta 10 pun bisa. Amin. Mujizat diberikan kepada seseorang yang memang betul-betul percaya dan berharap. Nah, kali ini Kak Melida akan bahas mengenai seperti apa itu harapannya dan seperti apa mujizat itu bisa terjadinya, ya kan? Tapi hari ini sebagai permulaan, Kak Melida hanya ingatkan kalau engkau mengandalkan Tuhan, engkau berharap kepada Tuhan, maka engkau tidak menjauh dari Tuhan. Dan ketika engkau tidak menjauh dari Tuhan, artinya engkau punya hubungan yang akrab dengan Tuhan, maka engkau pasti mengalami yang namanya kasihnya Tuhan. Kasihnya Tuhan itu bukan tentang perasaanmu. Kasihnya Tuhan itu berkata tentang apa? Bahwa engkau sudah diselamatkan, bahkan ketika engkau masih berdosa. Maka saat ini ketika kita sebagai anak-anak Allah, kita sebagai umat pilihan Tuhan, bahkan kau yang sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang sudah dipilih, dikhususkan sebagai pelayan-pelayannya, maka kita punya sebuah kebanggaan, bermegah di dalam Tuhan, karena kita dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. 2021 kita mau menjalaninya dengan sebuah pengharapan yang lebih bersama dengan Tuhan, bukan yang lama. Bukan manusia lama kita, bukan manusia berdosa kita, bukan kekhawatiran dan ketakutan kita, bukan kebimbangan kita, dan bukan perasaan yang terintimidasi oleh si jahat. Amin. Kak Melida percaya teman-teman, kau yang sudah dilepaskan, dibebaskan, ada kemerdekaan di dalam hatimu untuk engkau datang kepada Tuhan. Maka engkau akan lebih lagi mencintai Tuhan, lebih lagi mengasihi Tuhan. Kak Melida percaya satu hal, kalau itu engkau alami, mulut kita tidak akan pernah berhenti bersaksi mengenai kasihnya Tuhan. Apa yang engkau perkatakan tidak akan pernah keluar tentang kasihnya Tuhan. Apa yang engkau perbincangkan pasti tentang kasihnya Tuhan. Dan teman-teman, Kak Melida percaya banget kalau engkau melakukan itu semua, kerinduanmu supaya teman-temanmu boleh mengalami kasih Yesus pasti terjadi tahun 2021. Amin. Sama-sama kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ini kami ya Bapa. Kami mendengar firman-Mu Tuhan, biar firman-Mu itu yang menyelidiki hati kami. Firman-Mu itu Tuhan yang menyelidiki hati kami Tuhan. Sejauh apa kami sudah menjauh dari Engkau. Oh Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. Teman-teman, kalau engkau merasa engkau lemah, engkau tidak sanggup, pandang kepada Yesus. Satu kata firman-Nya kepada seorang yang lumpuh, bangkit dan angkat tilammu. Enggak perlu banyak berpikir, jangan memikirkan tentang yang lalu. Jangan memikirkan kegagalan-kegagalanmu, jangan memikirkan semua yang sudah mengecewakan engkau. Bangkit dan angkat tilammu. Bangkit hari ini juga, katakan Tuhan, aku mau angkat semua beban yang ada, aku mau datang kepada Engkau, aku mau cari Engkau Tuhan, aku butuh Engkau Tuhan. Bahkan engkau teman-teman yang hari-hari ini engkau merasa tidak ada harapan. Hari ini firman Tuhan berkata, pengharapan di dalam Yesus tidak mengecewakan. Karena kasih Allah yang sudah tercurah buat hidupmu,
Kasih Allah itu yang akan menguatkan engkau. Kasih Allah itu yang akan membela engkau. Shikiara basikine aramaya shikiara maya sikine aramaya shikiara bagane aramaya shikiara bagane aramaya se. Yesus, amen, Jesus, amen, Jesus. Shikiara bagane aramaya shikine aramaya shikiara bagane aramaya shikine aramaya shikiara bagane aramaya se. Harapan di dalam Engkau, Yesus. Harapan di dalam Engkau, Tuhan, buat anak-anak-Mu, Tuhan. Bulan Januari, Februari, Maret, Tuhan, kami akan melalui bulan-bulan April, Tuhan, Juni, Juli, kami akan lalui, Tuhan, bersama dengan Engkau. Kalau anak-anak-Mu akan lulus sekolah, Tuhan, mereka akan menyelesaikan studi mereka, Tuhan, dengan satu pengharapan di dalam Engkau. Mereka yang naik kelas, Tuhan, di semester ini, Tuhan, mereka menyelesaikan, Tuhan, studi mereka bersama dengan Engkau, Tuhan. Kami percaya bahwa hikmat kebajikan itu, berkat-berkat-Mu sudah tersedia buat anak-anak-Mu. Kami percaya itu ya Bapa. Dan teman-teman Engkau yang membutuhkan tuntunan dari Tuhan hari ini, apa yang menjadi kesulitanmu? Apa yang menjadi kesulitanmu, teman-teman? Apa yang menjadi kekhawatiranmu, teman-teman? Kita mau doakan bersama-sama. Dan Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau patahkan setiap ikatan-ikatan yang ada, Tuhan, yang membuat kami tidak sanggup bangkit berdiri di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Kau yang mencurahkan hikmat kebajikan, berkat-berkat-Mu ya Bapa. Damai sejahtera-Mu, sukacita yang dari Engkau, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, penuhi hati kami, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Penuhi hati kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kasih-Mu itu, Tuhan, membersihkan setiap kotoran yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih-Mu yang mengalir, Tuhan, deras, Tuhan, membersihkan semuanya, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan dosa-dosa yang tersembunyi ya Bapa, Engkau sanggup, Tuhan, untuk mencabutnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kiara maya shikiara bagane aramaya se. Kiara basikina ya ramaya shikiara bagane aramaya shikiara bagane aramaya shikiara yaramu. Shikiara bagane aramaya se. Dan teman-teman, kalau engkau mau dipakai menjadi alat kemuliaannya, taruh tanganmu di dadamu. Kalau engkau mau menjadi alat kemuliaannya, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau. Tuntun aku, Tuhan. Bimbing aku, Tuhan. Pakai aku, Tuhan. Aku percaya setiap jalan-jalan-Mu adalah jalan yang penuh damai dan sejahtera. Walaupun Tuhan, di dalam lembah bersama dengan Engkau aku tidak takut. Ada sejahtera-Mu di dalam hidupku, Tuhan. Dan aku percaya ya Bapa, ketika Roh-Mu bekerja dalam hidupku, maka Roh-Mu yang dahsyat, kuasa yang dahsyat itu jauh melebihi setiap masalah-masalah yang ada. Jauh melebihi setiap kekhawatiran yang ada, Tuhan. Berikan visi buat hidupku ya Bapa. Berikan harapan yang baru untuk hidupku, Tuhan. Supaya apa yang aku kerjakan, Tuhan, di tahun 2021 sungguh-sungguh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan setiap berkat-berkat rohani biar Tuhan curahkan di dalam kehidupan anak-anak-Mu dan keluarga mereka, menjadi berkat buat orang-orang sekitar mereka. Sekali lagi nama-Mu yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin. Persoalan yang kita hadapi tak akan
semuanya. Happy Saturday. God bless you and stay healthy.